Teori permintaan dan penawaran uang, indeks harga, serta inflasi. Pengertian permintaan uang. Permintaan uang adalah istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menerangkan alasan individu dan perusahaan memegang uang, bukan aset lain. Teori permintaan uang. Teori permintaan uang terdiri dari dua teori. Yang pertama, teori permintaan uang klasik. Teori ini menitikberatkan pada hubungan antara penawaran dan permintaan uang. Teori ini umumnya menjelaskan uang dari sudut pandang kuantitas atau jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Teori kuantitas uang dipelopori oleh David Ricardo. Menurut teori ini, jumlah uang yang beredar memiliki hubungan dengan tingkat harga. Yang kedua, ada teori preferensi likuiditas. Teori ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes. Keynes menyampaikan bahwa ada 3 motif yang mendorong seseorang memegang uang. Ketiga motif tersebut ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Pengertian penawaran uang pada hakikatnya. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kurva penawaran uang. Sebagaimana diketahui, penawaran uang bergantung pada kebijakan moneter. Kurva penawaran uang pada umumnya memiliki slope positif, seperti halnya kurva permintaan uang. Jumlah uang yang beredar juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, ceteris paribus. Pergeseran kurva penawaran uang, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang adalah tingkat bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang ada pengeluaran konsumen, biaya transaksi, saham dan obligasi, perubahan harga secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang ada tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat produksi, dan pendapatan nasional, kondisi kesehatan dunia, perbankan, nilai tukar rupiah. Penyebab perubahan harga secara umum adalah permintaan atau demand yang berubah. Jika permintaan bertambah, harga produk atau jasa umumnya meningkat. Jika permintaan berkurang, harga produk atau jasa umumnya menurun pula. Penawaran atau supply yang berubah. Jika penawaran bertambah, harga produk atau jasa umumnya menurun. Jika penawaran berkurang, harga produk atau jasa umumnya meningkat. Perubahan biaya produksi. Apabila biaya untuk memproduksi suatu barang bertambah, harga barang akan meningkat. Sebaliknya, apabila biaya untuk memproduksi suatu barang berkurang, harga barang akan menurun. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung dan rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar yang digunakan adalah tahun yang dibuat sebagai patokan perhitungan. Macam-macam indeks harga, ada indeks harga produsen atau IP. IHP merupakan angka indeks yang menggambarkan. Ada IHPB, indeks harga perdagangan besar, dan IHK, indeks harga konsumen. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Penyebab inflasi disebabkan oleh kenaikan permintaan dan perkenalan biaya produksi. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan, sumber, dan penyebabnya. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dibedakan atas inflasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi sedang, inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi. Sedangkan inflasi berat sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Inflasi sangat berat atau hyperinflation, inflasi jenis ini sudah mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan maupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Area ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang lokasi sumber daya yang terbatas. Teori ekonomi mikro dikembangkan oleh para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo sekitar abad ke-18 dan abad ke-19. Pengertian ekonomi makro berbeda dengan ekonomi mikro yang melihat keputusan yang dibuat pada tingkat individu atau perusahaan. Ekonomi makro mempunyai skala perhatian yang lebih luas. Teori ekonomi makro lahir dari upaya untuk menerangkan depresi besar atau Great Depression yang terjadi di tahun 1930-an. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, terjadi kesulitan di bidang investasi, pemerintah akan mencari akar permasalahan yang menyebabkan investasi melemah. Peran kebijakan moneter adalah sebagai instrumen pengendali uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Salah satu tindakan yang dapat secara langsung memengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah adalah sektor perpajakan. Terdapat 2 jenis kebijakan fiskal yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif atau ekspansioner yang diterapkan oleh cara menaikkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak. Dan yang kedua ada kebijakan fiskal konstruktif atau kontrasioner
yang diterapkan dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Instrumen kebijakan fiskal adalah sistem perpajakan dan politik anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi APBN meliputi fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN disusun dengan tujuan menjadi pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi serta kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Penerimaan atau pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dengan sumber-sumber pendapatan adalah penerimaan perpajakan yang meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah. APBN memiliki peran penting yaitu memberikan arah tujuan serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan. APBD harus dirancang sesuai dengan keadaan provinsi, kabupaten atau kota dan dilaksanakan secara transparan oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD agar tercapai upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, mengadakan investasi baru, dan mensejahterakan masyarakat.